semangat aja biar kita semangat. Tepuk semangat. 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 Lagi ya. Kamu nangkep. Tepuk semangat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk melancarkan pembelajaran kita
Biasanya masyarakat itu menanam apa? Apa lagi? Sayur-sayuran seperti kubis, ada wortel, ada kol. Nah, dataran tinggi ini seperti yang disebutkan oleh Justin tadi di Dieng di Provinsi Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo yang ada di Provinsi Aceh, dan dataran tinggi Malang yang berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, mata pencaharian di dataran tinggi biasanya sebagai petani dan peternak hingga membuka jasa untuk pariwisata. Karena di dataran tinggi itu penampakan alamnya indah tidak? Tidak. Banyak pengunjungnya tidak? Nah, selain itu juga bisa buat berniaga. Berniaga makanan misalnya kan kalau di wisata pasti makan dan juga minum. Itu akan menambah mata pencaharian dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu di dataran rendah. Kalau tempat tinggal kalian itu dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah. Mata pencahariannya apa ya di sekitar lingkungan kalian? Petani, terus peternak, terus karyawan apa? Karyawan pabrik. Oke. Selanjutnya contoh lokasi di dataran rendah di Indonesia itu seperti di tempat kita Surakarta. Yang kedua Madiun. Yang ketiga Banjarmasin. Yang keempat Indramayu. Yang kelima Lamongan. Lamongan ya juga termasuk dataran Rendah. Nah, kalau di dataran rendah itu airnya sangat cukup karena ada sungai. Karena sungai itu berada di dataran rendah. Kalau dataran tinggi kan air kan jatuh mengalir ke bawah. Ke dataran yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu pantai. Nah, pantai ini panas tidak? Panas jarang pepohonan beserta sumber daya alam yang ada di sekitar pantai seperti budidaya ikan, rumput laut, kerang, dan hutan mangrove. Ada yang tahu hutan mangrove itu buat apa? Dehidrasi. Ya, mencegah dehidrasi. Pantai juga bermanfaat untuk objek wisata dan menambah penghasilan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Contoh pantai yang kalian ketahui apa saja? Satu, pantai Melasti. Yang kedua, Pantai Paciran. Pacitan itu pantainya apa? Namanya Paciran. Paciran. Di Lamongan Oh, itu. di Lamongan. Nah, selanjutnya ada Pantai Pangandaran, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Tirtamaya, Pantai Bolongan, dan Pantai Eretan yang ada di Kabupaten Indramayu. Nah, upaya melestarikan sumber daya alam yang ada di dataran tinggi. Yang pertama apa? Menanam pohon. Yang kedua, Melestarikan hewan dan tumbuhan dan hewan yang langka. Yang ketiga, merawat, yang keempat, tidak menebang. tidak menebang pohon. Tapi sekarang masih ada tidak ya yang menebang pohon itu tidak dipilih-pilih langsung ditebang semuanya? Nah, itu contoh apa? Merusak lingkungan. Untuk di dataran rendah sendiri banyak ya objek yang dapat menghasilkan mata pencaharian yang banyak, misalnya peternakan. Itu seperti apa ya? Bila nggak ada ayamnya, Nah, upaya melestarikan pantai apa saja? membersihkan, tidak buang limbah, Iya, terus tidak memakan bukan harimau itu apa? racun, Bom untuk menangkap ikan, ikannya langsung mati. Iya. Merusak terumbu karang, karang itu apa?
kapan? Di Majari. Mahoni. Makasih ya. Ada tuh yang mau jawab. Oh iya, enggak. Oh iya. Mau bisa nggak bisa? Lalu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, tiga saja. Menanam pohon atau reboisasi. Yang ketiga, membuat caranya ibu mau membagi kelompok ya di sini. Kita membagi 4 kelompok. Itu bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya 5 ya. Nah, di sini ibu punya permainan. Ada yang mau main? Permainan loh. Kita mulai ya. Siapa yang mau main? 3 orang. Siapa? 3 orang. Ayo Mbak Novi, maju. Kita main. Yang kedua Mbak Sisil, ayo main. Yang kedua Mbak Aisyah, ayo main lagi Mbak Aisyah. Ayo maju. Nah, kita di sini akan mencari tahu peta persebaran hewan yang ada di Indonesia. Ayo sini. Urutannya ayo, tadi yang saya panggil yang pertama siapa? Mbak Novi, yang kedua Mbak Sisil, yang ketiga aku Titi loh. Kita mulai ya. Ya, sekarang kita mulai. Ya. Ada tarsius, ada komodo dan badak bercula. Pasangkan di daerah yang ada titiknya, Mbak. Ayo. Siapa yang duluan? Dipencet aja. Oke, yang selanjutnya badak bercula. Tarsius itu primata kecil. Primata kecil nanti ibu akan tunjukkan. Ya, nanti ibu tunjukkan. Bukan primata kecil. Apa itu kerang? Kerang? Tidak. Oke. Jawabannya yang pertama, komodo ada di NTT, badak bercula di Jawa Barat, dan tarsius ada di Pulau Sumatera. Kita belum jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari, tadi kan ada daerah-daerahnya. Daerah-daerahnya silakan Mbak Rika, Mbak Yasmin, dan juga Mbak Salsa maju ke depan. Maju ke depan. Cari peta Indonesia yang sesuai dengan hewan fauna tadi yang ada di gambar. Ayo, maju. Rika siapa ya? Indonesia apa yang Siti. apa? Itu Dari sini aja. di apa? Di Jawa Barat. Ya, Banten betul. Nggak salah. Ya mau hewannya apa? Maunya tarsius ada di sini. Di situ di mana? Pulau Bangka. Ya, Pulau Bangka di sini. Sumatera. Sekarang selanjutnya Mbak Siti. Yang selanjutnya tadi komodo. Komodo di mana ya? Nanti ini komodo apa namanya? Komodo teman baikku. Nah, ini komodo dragon seperti apa? Nah, ini sebenarnya seperti kadal karena masih satu betul sekali. Nah, selanjutnya tadi ada yang ingin lihat badak bercula nggak? Nah, ini badak bercula. Badak bercula satu. Ini apa? Cula. Terus yang kedua? Dengarkan. Yang ketiga? Yang keempat? Mata. Yang kelima? Kaki. Yang keenam? Kulit. Kita buat jadi Masuk ABLCD. Berarti sama belakang. Ini sama belakang saya. 5 orang ya, 5 orang.
Ada halamannya paling bawah. Oke, yang pertama siapkan alat tulis. Yang kedua, tuliskan identitas pada tempat yang disediakan pada halaman alat OPPD. Yang ketiga, baca materi aja dulu ya. Yang keempat, lakukan pengamatan. Yang kelima, catatlah hasil pengamatan yang dilakukan pada bagian hasil pengamatan. Yang keenam, kerjakanlah setiap pertanyaan pada kegiatan diskusi. Dan yang ketujuh, lengkapilah kalimat depan pada bagian simpulan. Identitasnya sudah diisi semua? Sudah. Nah, kita buka di materi ajar terlebih dahulu. Ini dibaca per kelompok sendiri-sendiri ya. Untuk yang atas ini persebaran tumbuhan, untuk yang bawah persebaran hewan. Nah, untuk LKPD yang pertama, ini kita menentukan ya kategorinya. Misal orang utan itu di mana, terus komodo itu tempatnya di mana, terus badak pecola satu di mana, gajah di mana, cengkeh, karet, jagung, dan mana? Maksudnya aku gak paham. Tuliskan daerah penghasil sumber daya alam terbanyak. Yang kedua, berilah keterangan pada nomor 5 sampai 8 bagaimana tumbuhan itu mampu tumbuh di daerah tersebut. Contohnya, misal yang kalian ketahui kelapa paling banyak di pantai. Di pantai. Terus Oh, yang PR yang benar. PR ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Lah, kamu sih gak peduli. Oke, yang selanjutnya itu peta persebaran. Nah, peta persebaran Apa ini? peta persebaran flora dan fauna. Yang pertama itu daerah Brebes, yang kedua daerah Cilacap, yang ketiga Pekalongan, yang keempat Banjarnegara, yang kelima Purworejo, kota Semarang, Jepara, kota Surakarta, Wonogiri dan juga Banten. Nah, itu nanti diisi ya. Kok Banten kan Oh, sampai Banten toh. Maaf, salah bilang. Yang selanjutnya nanti kalian simpulkan ya manfaat flora di daerahmu dan manfaat fauna di daerahmu. Ya. Udah, Bu, udah selesai. Sekarang Siti maju ke depan. Untuk peta persebaran flora dan fauna yang ada di Brebes itu apa ya? Kebun ireng. Yang floranya apa? Floranya apa? Bawang merah. Bawang merah Bima. Yang kedua apa?
Menggunakan kayu bakar. Menggunakan kayu bakar. Nah, sekarang sudah kita ketahui bahwa manfaat sumber daya alam dan juga ketersediaan hewan yang ada di Indonesia. Manfaat sumber daya alam itu sangat banyak. Di sini apakah ada kritik untuk Ibu? Tidak. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, untuk minggu depan di sini mengenai persebaran bahan tambang di Indonesia. Nah, untuk tugasnya itu nanti buat tugas ya. Ya, yang sudah Ibu bagikan tadi buat tugas ya. Tugas kelompok. Nah, sebelum itu pastikan yang samping kiri dan kanannya tidak ada sampah. Yang ada Sama masyarakat, sama masyarakat. sampah. Sudah bersih semua ya. Silakan untuk tadi siapa yang paling tadi datanya? Siti ya, ayo selalu. Siti silakan pimpin doa untuk selesainya. Teman duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum